Apa yang kalian pikirkan kalau mendengar nama keluarga Rothschild? Pasti yang kalian pikirkan adalah keluarga konglomerat, elit global, penguasa dunia. Malah ada yang berpikir mereka sebagai Freemason atau sekte sesat. Yang pasti, keluarga Rothschild ini merupakan keluarga kaya raya yang bisa mempengaruhi kemana arah politik dan ekonomi sebuah negara di dunia, guys. Yang saking kayanya, keluarga ini sampai menikahkan anak-anaknya dengan sepupu-sepupunya sendiri, cuy, atau saudaranya sendiri gitu lah, guys ya, yang masih terah Rothschild gitu, cuy, agar kekayaan keluarga Rothschild ini gak sampai jatuh ke tangan orang lain selain keluarga Rothschild sendiri, guys. Kali ini di YouTube channel Ayah Story kita akan mengulik jauh lebih dalam tentang siapakah keluarga Rothschild sebenarnya, dari keluarga keturunan Yahudi yang diasingkan di negara manapun hingga menjadi keluarga yang berpengaruh dalam sejarah keuangan di dunia hingga sekarang ini, guys, yang pengaruhnya melampaui dari kekuatan suatu negara di dunia. Oke, pengaruh keluarga Rothschild ini bermula dari seseorang bernama Mayer Amschel Rothschild, atau kita sebut saja Mayer Rothschild, guys, biar gampang itu, cuy, yang berasal dari Frankfurt, Jerman. Mayer ini lahir pada tahun 1744 di Ghetto, yaitu sebuah penampungan bagi warga Yahudi Jerman yang saat itu terasingkan dan didiskriminasi di negara Jerman sana, cuy. Tahu sendiri kan, saat itu kaum Yahudi di Jerman sangat dibenci oleh rakyat Jerman sana, guys, atau yang disebut sebagai paham antisemit. Mayer juga merupakan anak dari Amschel Moses Rothschild, yaitu seorang pedagang tekstil dan merupakan dinasti pertama keluarga Rothschild ini, cuy. Kita balik lagi ke Mayer Rothschild ya, guys ya. Setelah tumbuh besar, Mayer yang tidak mau mengikuti jejak ayahnya sebagai pedagang tekstil, lalu dirinya pun mencoba bisnis lain. Karena di daerah Ghetto sana nih, sebagian besar orang yang tinggal di sana rata-rata berbisnis tekstil sama kayak ayahnya Mayer, cuy. Sehingga Mayer pun mencoba bisnis lain di luar tekstil. Lalu karena saat itu juga kaum Yahudi di Jerman mendapatkan keterbatasan dalam berbisnis lain yang lebih elit atau lebih menghasilkan lebih banyak gitulah, cuy ya. Kemudian dipilihlah bisnis lain yang saat itu disepelekan oleh semua orang di sana, yaitu adalah bisnis barang antik. Tetapi karena bisnis barang antiknya Mayer ini nggak laku, lalu Mayer pun memutar otak dan memberanikan diri untuk berbisnis koin emas. Padahal saat itu dilarang ya, guys ya, bisnis yang elit itu, guys, koin emas saat itu juga bisnis yang kelas atas gitu, cuy. Singkat cerita, karena bisnis koin emasnya Mayer ini ternyata sukses dan memiliki keuntungan yang lumayan, akan tetapi lumayan aja nggak cukup bagi Mayer dalam berbisnis. Dia pun lalu menggeluti bisnis lainnya untuk tambah-tambah penghasilan gitu, cuy, sebagai broker emas juga atau penasihat keuangan di bidang emas gitulah, cuy. Mayer pun bisa menganalisa nih kapan emas akan naik yang belum diketahui oleh publik dan kapan emas ini akan turun. Karena analisis terhadap emas dari Mayer ini bisa dibilang sangatlah akurat, sehingga Mayer menjadi broker pribadi dari Pangeran William dari Hesse-Kassel, Jerman. Mayer di sini ditugaskan untuk membeli emas dengan uang pribadinya dalam jumlah yang banyak dan akan dibeli oleh Pangeran William. Lalu ketika perang Napoleon pecah dan menginvasi Jerman pada tahun 1806, Pangeran William saat itu terpaksa mengasingkan diri ke Denmark dan dirasa bisa mengamankan hartanya. Mayer pun lalu diangkat menjadi pengelola kekayaan Pangeran William untuk mengawasi properti, mengumpulkan pajak, dan membantunya mengoleksi serta menjual koin-koin emas milik Pangeran William. Keuntungan Mayer dari membelanjakan emas aja udah sangatlah fantastis ya, guys ya, apalagi dia menjadi pengelola kekayaan Raja Jerman kala itu, guys. Tambah jadi kaya banget tuh si Mayer ini, cuy. Tapi kaya banget aja lagi-lagi tak cukup untuk Mayer tanpa mempertahankannya. Kemudian untuk mempertahankan kekayaan yang dimilikinya, Mayer pun membuka bank untuk mempertahankan dan mengembangkan kekayaannya. Kemudian dari bank yang Mayer buat, bertambahlah nih cuan untuk dirinya dan menjadikan Mayer orang terkaya nomor 1 di Frankfurt, Jerman.
Jerman. Sekali lagi nih, menjadi orang terkaya di Frankfurt juga nggak cukup bagi Mayer tanpa mempertahankannya agar kekayaannya tak lekang oleh waktu dan zaman yang terus berjalan. Maka dari itu dikirimlah kelima anaknya untuk menguasai perbankan Eropa dan dibuatlah Bank Rothschild yang tersebar di Eropa. Yang di cabang London Inggris dipegang oleh Nathan Mayer Rothschild, kemudian di cabang pusat yaitu Frankfurt Jerman dipegang oleh anak tertua dari Mayer yaitu Amschel Mayer Rothschild. Lalu di cabang Wina Austria dipegang oleh Solomon Rothschild, kemudian cabang Napoli Italia dipegang oleh Karl Mayer Rothschild, dan cabang Paris Prancis dipegang oleh anak terakhir Mayer yaitu James Mayer Rothschild. Kemudian di era akhir 1700-an sampai awal era 1800-an, Inggris menjadi negara adidaya di dunia kala itu, baik dari segi militer maupun ekonomi. Yang saat itu Inggris juga sedang menjadi negara yang maju dengan revolusi industrinya. Lalu London pun jadi pusat perekonomian dunia kala itu cuy. Nathan Rothschild yang merupakan seorang yang sangatlah ambisius dalam segala hal ternyata lebih sukses dari kakak dan adik-adiknya. Nathan yang saat itu kebetulan ditugaskan oleh ayahnya di London, Inggris, langsung memanfaatkan kesempatan emas dari majunya perekonomian di London sana guys. Awalnya Nathan diberi modal sama ayahnya, kalau dirupiahin zaman sekarang nih senilai 20 miliar rupiah untuk membangun Bank Rothschild cabang London, Inggris. Tetapi setelah diberi modal oleh ayahnya, Nathan saat itu tak langsung membuka bank di London sana cuy. Tetapi dia ngembangin dulu modal dari ayahnya tersebut dengan memulai bisnis tekstil terlebih dahulu. Yang saat itu bisnis tekstil ini sedang ramai-ramainya di London. Karena keuletan dalam berbisnis tekstil, dia berhasil melipat gandakan modal dari ayahnya tersebut senilai kalau dirupiahkan 80 miliar dolar hanya dalam waktu 3 bulan aja cuy. Dan tak hanya berbisnis tekstil aja nih yang ia lakukan di London sana cuy, tapi Nathan juga berbisnis emas untuk mendanai kerajaan Inggris di masa peperangan Napoleon di awal era 1800-an. Dan lewat bisnis pendanaan perang dengan emas tersebut membuat kerajaan Inggris menang dari perang melawan Napoleon. Nathan pun berhasil mengeruk keuntungan hingga kalau dirupiahkan mencapai 1,1 triliun rupiah. Nah, baru tuh dia membuka Bank Rothschild cabang London yang lebih besar dari Bank Rothschild milik ayahnya. Tetapi dengan keberhasilannya tersebut membuat Nathan tak sempat memamerkan pencapaiannya kepada ayahnya. Karena di tahun 1812 setelah memberikan wasiat kepada anak-anaknya agar selalu mendahulukan kepentingan keluarga Rothschild di atas kepentingan lainnya. Ternyata wasiat dari ayahnya tersebut terbukti menjadi kunci dari kesuksesan bisnis keluarga Rothschild yang tak lekang oleh zaman hingga sekarang ini guys. Remember, unity is strength. All your lives you must stand by one another. No one brother must be allowed to fail while another brother succeed. One firm, one family, the Rothschilds, who work always together. That will be your power. Lalu sepeninggal dari ayahnya, kelima anak dari Mayer Rothschild melakukan bisnis banknya masing-masing dari warisan ayahnya yang dikembangkan di beberapa negara di Eropa. Singkat cerita, Raja Inggris yang kala itu setelah memenangkan perang melawan Napoleon ingin menginvasi negara Perancis. Lalu karena dana perang mereka udah menipis, pasukan kerajaan Inggris yang dikomandoi oleh Duke of Wellington kembali mendekati Nathan nih agar memberikan pinjaman koin emas Perancis untuk mendanai logistik perang Inggris ke Perancis. Melihat peluang yang gak datang dua kali ini, Nathan lalu mengumpulkan modal dan bekerja sama dengan keempat saudaranya untuk bersama-sama membeli koin emas Prancis dari East India Company untuk dipinjamkan ke pasukan kerajaan Inggris. East India Company ini merupakan perusahaan kongsi dagang di Inggris sana ya guys ya. Lalu di tahun 1815 ternyata Inggris memenangkan perang melawan Prancis dan Nathan untung besar dari pendanaan perang tersebut, sehingga dia dinobatkan sebagai orang terkaya nomor 1 di dunia kala itu cuy. Hartanya berapa tuh ya guys ya?
Akan tetapi kesuksesan Nathan ini di Inggris berakhir di tahun 1836 setelah ia meninggal dunia mendadak di usianya yang ke-58 tahun. Kematian Nathan yang mendadak membuat kaget banyak orang, apalagi rekan-rekan bisnisnya cuy. Karena Nathan meninggal dunia secara mendadak di usia yang terbilang masih muda untuk keluarga Rothschild yang notabene memiliki umur yang sangat panjang-panjang gitu cuy. Bahkan saat Nathan meninggal, kebetulan ibunya saat itu masih hidup guys. Walaupun umurnya udah menginjak 19 tahunan gitulah, 19 tahunan lebih gitu cuy. Namun tanpa Nathan, keluarga Rothschild ini tetaplah menjadi keluarga terkaya di dunia berkat sistem perbankan yang mereka ciptakan sebelumnya. Kemudian setelah Nathan Rothschild meninggal dunia, kepala keluarga Rothschild jatuh ke tangan adik terakhir Nathan, yaitu James Mayer Rothschild yang memiliki cabang Bank Rothschild di Paris, Prancis guys. Meskipun bisnis pendanaan perang dan bisnis koin emas menjadi bisnis utama keluarga Rothschild, tetapi karena perkembangan zaman yang sudah berubah, James Rothschild melirik bisnis baru yang saat itu sedang berkembang, yaitu bisnis perkeretaapian di Eropa. James pun memulai bisnis pendanaan pembangunan jalur perkeretaapian yang dimulai dari pembangunan jalur perkeretaapian di Inggris yang menghubungkan dari satu negara ke negara lain di Eropa sana guys. Selain itu, James juga masih berbisnis koin emas dan mata uang asing yang menjadi bisnis tetap keluarga Rothschild. Kemudian James juga mulai berekspansi ke bisnis lain, yaitu bisnis pertambangan yang membuat kekayaan keluarga Rothschild ini bertambah sangat banyak guys. Tak peduli nih dengan situasi peperangan di semua negara di Eropa yang sedang pecah saat itu, karena yang mendanai seluruh perang di Eropa saat itu adalah keluarga Rothschild. Tak peduli negara mana yang didanainya menang atau kalah dalam peperangan, karena negara yang menang ataupun kalah dalam peperangan tersebut tetap membayar pinjaman beserta bunganya ke keluarga Rothschild guys. Akan tetapi di tahun 1848 negara Prancis yang saat itu berturut-turut menderita kekalahan perang membuat Prancis kesulitan ekonomi karena terlilit hutang dana perang guys. Akibatnya terjadi krisis ekonomi di Prancis yang memunculkan gerakan revolusi Prancis yang membenci pemerintah dan investor yang memodali perang mereka. Lalu rakyat pun menganggap keluarga Rothschild ini telah mengeksploitasi ekonomi di negara Prancis sana cuy. James Rothschild yang merupakan pendiri cabang Bank Rothschild di Prancis kala itu dijadikan kambing hitam oleh masyarakat dan kelompok pekerja atas kesulitan ekonomi yang diderita rakyat Prancis. Akibatnya Bank Rothschild cabang Prancis dibakar dan terancam bangkrut. James pun akhirnya meminta suntikan dana ke keponakannya, yaitu Lionel Rothschild atau anak dari Nathan Rothschild di London, Inggris guys. Sebenarnya Lionel bisa aja nih nggak membantu James sama sekali karena berisiko menderita kerugian yang cukup besar. Akan tetapi sesuai dengan perjanjian keluarga Rothschild di masa lalu nih guys, bahwa kepentingan keluarga Rothschild lebih diutamakan di atas segala-galanya. Dan Lionel pun adalah seseorang yang mempunyai jiwa sosial yang amat tinggi guys, apalagi terhadap saudara-saudaranya sesama bangsa Yahudi, apalagi ini saudaranya sendiri cuy. Lalu Lionel pun menyuntikkan dana untuk menyelamatkan James dari kebangkrutan. Setelah James tak jadi bangkrut dan bisnisnya diperbankan mulai normal kembali nih, akan tetapi karena udah menginjak usia yang semakin tua, James akhirnya meninggal dunia di tahun 1868 dan posisi kepala keluarga Rothschild dipegang oleh Lionel Rothschild guys. Fun fact nih, anak dari James Rothschild ini yaitu Edmund Rothschild, anaknya James tuh ya guys ya, bernama Edmund, merupakan pendiri gerakan Zionis pertama di dunia cuy, dan merupakan orang Yahudi pertama yang membeli tanah di Palestina sana cuy. Jadi orang Yahudi, orang Israel pertama yang membeli tanah di Palestina guys. Kemudian ia juga membiayai kelompok Yahudi untuk tinggal di Palestina yang sekarang ini menjadi negara Israel guys. Selain dia orang pertama yang tinggal di Palestina, dia juga membiayai saudara-saudaranya
sesama Yahudi guys, sama Israel gitu untuk tinggal di Palestina sana cuy. Lalu putra dari Edmund ini bernama James juga guys adalah orang yang membangun gedung parlemen Israel atau gedung DPR-nya Israel gitulah guys. Dan yang pasti keturunan keluarga Rothschild ini juga berjasa besar atas kemerdekaan Israel di tanah Palestina cuy. Oke, balik lagi ke topik nih. Setelah kepala keluarga Rothschild dipimpin oleh Lionel, zaman pun berganti dan muncul saingan baru yaitu bankir asal Amerika Serikat bernama JP Morgan yang berani mendanai kerajaan Prancis dalam berperang guys. Prancis yang dulu kalah mulu gitu guys dalam berperang dan kehabisan dana, tetapi JP Morgan ini berani gitu cuy ambil resiko untuk mendanai perang mereka yang berikutnya guys, sehingga membuat Prancis memenangkan peperangan dan ekonomi Prancis pun lambat laun mulai bangkit. JP Morgan pun jadi untung gede cuy dengan mendanai Prancis ini guys dan mulai mengancam eksistensi kerajaan bisnis Rothschild di bidang pendanaan perang. Tetapi Lionel berusaha membangkitkan kejayaan keluarga Rothschild dengan berinvasi ke Mesir dan India untuk mendanai jalur perkereta-apian di sana. Tetapi hanya mendanai jalur perkereta-apian aja nggak cukup nih bagi keluarga Rothschild untuk menyaingi JP Morgan di dunia bisnis. Tetapi di tahun 1860-an sampai 1880-an akhir, Amerika yang kala itu sedang mengalami revolusi industri dan saat itu sedang maju-majunya di bidang manufaktur, minyak, dan lain-lain. Akan tetapi karena pembangunan besar-besaran di negara tersebut membuat cadangan emas Amerika perlahan-lahan mulai habis. Sehingga di era 1890-an Amerika mengalami krisis ekonomi. Dolar Amerika yang kala itu belum merupakan mata uang utama dunia seperti sekarang ini cuy. Tetapi saat itu mata uang dunia masih dipegang oleh pounds Inggris. Nah, untuk menjaga eksistensi dolar Amerika agar menjadi mata uang utama dunia sehingga Amerika terhindar dari krisis ekonomi, pemerintah Amerika kala itu mengumpulkan investor untuk meminjamkan emas ke Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya krisis yang berkepanjangan. JP Morgan yang merupakan investor terbesar di negara Amerika Serikat kala itu harus memutar otak bagaimana mencari rekan bisnis yang mempunyai emas dalam jumlah besar untuk bersama-sama dengan JP Morgan mendanai negara yang merupakan kampung halamannya JP Morgan sendiri guys, yaitu Amerika Serikat. Ya, kalau Amerika Serikat sampai bangkrut nih, Bank JP Morgan di Amerika Serikat pun juga ikut bangkrut guys. Makanya JP Morgan ini juga pusing juga cuy. Nah, setelah JP Morgan memutar otak siapa orang atau keluarga yang memiliki akses emas dalam jumlah besar untuk memperbaiki negaranya, akhirnya dia tahu nih siapa nama keluarga tersebut, yaitu keluarga Rothschild. JP Morgan pun lalu menjalin kerjasama dengan keluarga Rothschild ini guys, dan keluarga Rothschild juga tak keberatan dengan kerjasama tersebut yang membuat negara Amerika Serikat disulap menjadi negara adidaya di tangan mereka cuy, dan mata uang dolar pun menjadi mata uang utama di dunia. Hal tersebut membuat keluarga Rothschild ini cuy untung besar guys karena memperluas jaringan bisnis mereka di Amerika Serikat. Bahkan nih setelah Amerika Serikat, keluarga tersebut lalu memperluas jaringan bisnisnya di seluruh dunia di awal tahun 1900-an. Bayangin kayak apa guys ya, bener-bener cerdik juga nih cuy. Rothschild ini guys memanfaatkan situasi perang ataupun krisis ekonomi di suatu negara untuk keuntungan pribadi mereka yang harta kekayaannya udah sampai nggak kehitung cuy. Lalu di awal 1900-an juga keluarga Rothschild yang saat itu dipimpin oleh putra dari Lionel, yaitu cucu dari Nathan Rothschild bernama Nettie Rothschild yang memegang Bank Rothschild cabang Inggris. Karena nama Nettie ini mirip-mirip cuy dengan nama kakeknya yaitu Nathan guys ya, Nettie Nathan gitu cuy. Nettie juga kala itu duduk di parlemen atau semacam DPR lah gitu guys di Inggris sana cuy. Dengan menjabat menjadi DPR Inggris, Nettie berhasil membujuk pemerintahan Inggris agar Bank Rothschild meminjamkan dana kepada pemerintahan Inggris untuk memperkuat militer dalam menghadapi perang besar yang sebentar lagi akan berlangsung di Eropa cuy. Ini nih
Ini nih yang merupakan salah satu kesaktian dan kehebatan keluarga Rothschild guys ya. Karena mereka tahu lebih awal kapan perang akan datang, lalu mereka tuh masuk ngambil peluang untuk nyari cuan dalam membiayai perang tersebut cuy. Bukan karena dikasih tahu sama Lucifer atau Freemason ya guys ya info perang ini cuy. Karena mereka ini udah menanam intel di berbagai negara agar mencari tahu info untuk bisnisnya mereka sendiri guys. Singkat cerita, di tahun 1914 Perang Dunia Pertama pecah di Eropa. Bener kan kata Neti tadi guys? Yang membuat keluarga Rothschild juga ikut andil dalam pendanaan Perang Dunia tersebut. Tetapi keluarga Rothschild saat itu tidak memiliki kepala keluarga guys, setelah kematian Neti pada tahun 1915. Sehingga keluarga Rothschild ini terpecah-pecah bisnisnya menurut negara mereka masing-masing. Intinya jalan sendiri-sendirilah mereka membela negara yang ditempatinya guys. Dan membuat keuntungan dari Perang Dunia Pertama ini bagi keluarga Rothschild menjadi kecil-kecil gitu cuy, alias terpecah-pecah. Ditambah lagi JP Morgan juga ikut mendanai di berbagai negara di perang tersebut. Sehingga diberitakan bahwa kejayaan keluarga Rothschild ini perlahan mulai memudar. Lalu setelah Perang Dunia Pertama usai, Jerman yang kalah di Perang Dunia Pertama mengalami krisis ekonomi dan krisis politik. Rakyat Jerman hidup serba susah dan menganggap pemerintah Jerman tidak becus dalam menangani kondisi di dalam negeri mereka sendiri. Di saat rakyat Jerman marah dengan pemerintahannya, datanglah seorang dengan orasinya yang membakar semangat rakyat Jerman untuk memberontak kepada pemerintah. Seseorang tersebut bernama Adolf Hitler yang memanfaatkan kemarahan rakyat Jerman dan dengan cepat naik ke posisi tampuk kekuasaan negara Jerman sana cuy, dengan posisinya sebagai kanselir negara tersebut. Setelah memiliki kekuasaan di Jerman, Hitler yang seorang antisemit atau anti dengan bangsa Yahudi segera menghabisi seluruh bangsa Yahudi di Jerman sana cuy, termasuk Bank Rothschild cabang Frankfurt Jerman, yang emang keluarga Rothschild ini merupakan warga Yahudi di Jerman sana guys. Hitler bersama pasukan Nazinya pun lalu menyita aset Bank Rothschild cabang Frankfurt Jerman dan berhasil menduduki Bank Rothschild sebagai pangkalan militer. Untungnya nih, keluarga Rothschild saat itu berhasil melarikan diri dari Jerman ke negara lain. Lalu di tahun 1939 Perang Dunia pun pecah. Saat itu Jerman yang dikomandoi oleh Adolf Hitler berada di atas angin nih, karena berhasil menginvasi hampir semua negara di Eropa, termasuk Austria dan Prancis. Bank-bank Rothschild dan aset keluarga Rothschild cabang Wina Austria dan Paris Prancis pun ikut disita oleh Nazi Jerman. Keluarga Rothschild yang sebelumnya terpecah-pecah di berbagai negara di Eropa pun kini malah tambah terpecah-pecah lagi guys. Ada yang ditangkap tentaranya Hitler dan ditahan di kamp-kamp konsentrasi, tapi ada juga yang berhasil melarikan diri keluar Eropa dan ke Amerika guys. Pokoknya keluarga Rothschild di Perang Dunia II ini bukannya untung dalam pendanaan perang, malah rugi hingga terancam bangkrut karena dikejar-kejar oleh tentaranya Hitler ini cuy. Tetapi di Perang Dunia Kedua ternyata Jerman berhasil ditaklukkan oleh sekutu dan Hitler pun bundir karena kalah perang yang menyebabkan Jerman menyerah lalu membebaskan negara-negara jajahannya. Hal tersebut menandakan berakhirnya Perang Dunia II di Eropa dan seluruh dunia. Lalu setelah Perang Dunia II berakhir dan Nazi Jerman dengan paham antisemitnya atau anti-Yahudi dibubarkan, hal tersebut membawa keuntungan bagi dinasti keluarga Rothschild yang masih bertahan hidup dari pasca Perang Dunia Kedua. Untuk mempertahankan kejayaan keluarga Rothschild, keturunan keluarga ini yang berhasil bertahan dari Perang Dunia Kedua di Inggris membangun kembali Bank Rothschild yang diberi nama NM Rothschild di London, Inggris. Model bisnis NM Rothschild masih sama seperti pendahulunya, yaitu mendanai perang dan bisnis apa aja, baik memodali suatu negara atau bisnis para elit, yang penting menguntungkan bagi mereka. Lalu di tahun 1970-an, NM Rothschild juga mendanai seorang Yahudi yang juga merupakan seorang mantan tentara Inggris di Perang Dunia Kedua bernama Robert Maxwell. Robert Maxwell ini merupakan orang Yahudi yang sama-sama senasib dan seperjuangan di Perang Dunia Kedua dengan pemimpin NM Rothschild saat itu, yaitu Jacob Rothschild dan Sir Evelyn Rothschild. Robert saat itu menjalin
bekerja sama dengan NM Rothschild untuk membangun bisnisnya di bidang industri media dan surat kabar, seperti The Daily Mirror di bawah payung Mirror Group Newspaper. Dan kemudian Robert juga berhasil menguasai semua media di Inggris sana cuy. Akan tetapi setelah berhasil mendanai Robert di bidang media, muncul nih masalah di tahun 1980-an di dalam internal NM Rothschild sendiri guys, antara Sir Evelyn Rothschild dan sepupunya yaitu Jacob Rothschild. Masalah tersebut bukan sekedar konflik biasa, melainkan salah satu perselisihan bisnis keluarga yang paling terkenal dalam sejarah finansial Inggris, yang berakar pada perbedaan visi dan gaya berbisnis dari mereka. Dari pertengkaran tersebut menyebabkan Jacob dikeluarkan dari NM Rothschild. Masalah NM Rothschild ini tak berhenti sampai di situ aja guys, karena ditambah lagi dengan masalah Robert Maxwell yang didanai oleh NM Rothschild di bisnis media tadi. Robert ini terjerat kasus penggelapan dana perusahaan untuk kehidupan mewahnya. Ditambah lagi di tahun 1991, kematian Robert yang sangat janggal karena menghilang di kapal pesiar pribadinya saat berlayar. Entah Robert ini sengaja dihilangkan nyawanya atau sengaja bundir ataukah kecelakaan, nggak tahu guys. Yang dari berita tersebut mencoreng nama NM Rothschild dalam dunia perbankan dunia. Awalnya kasus tersebut membuat perbankan dunia tak percaya lagi dengan NM Rothschild. Tetapi kasus tersebut lalu dibantah oleh pemimpin NM Rothschild saat itu yaitu Sir Evelyn dalam konferensi persnya yang membahas tentang tidak adanya keterkaitan NM Rothschild dengan kasus Robert Maxwell tersebut. Lalu setelah kasus tersebut selesai hingga sampai saat ini di tahun 2026, nama NM Rothschild masih terus eksis di bidang bisnis keuangan dengan model bisnis yang terus mengikuti perkembangan zaman, dari bisnis investasi, perbankan, real estate, tambang, dan tentu saja keluarga ini juga masih memegang modal bisnis yang sama dengan nenek moyang mereka, yaitu bisnis pendanaan perang.